Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Masih menunggu Ahili untuk bergabung. Oke, insyaallah kita bakal anak muda yang produktif lah kalau saya bisa nilai. Mungkin kita sambil nunggu beliau. Oke. Assalamualaikum Ahili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Suaranya kedengaran ya? Insyaallah jelas. Suaranya jelas ya? Jelas banget. Siap. Oke, karena sudah bergabung, insyaallah kita langsung mulai deh sambil nanti teman-teman yang live, yang nonton siaran langsung ini bergabung juga. Insyaallah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya hamdi. Alhamdulillah mubarakan fi. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ya, dan juga terlebih nikmat Islam kepada kita yang hingga saat ini menjadi sumber kebaikan untuk kita beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita haturkan selalu insyaallah hingga akhir zaman insyaallah. Gimana kabar Ahili? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, di rumah aja. Masih di rumah aja ya? Ya, kadang keluar kalau ada kebutuhan. Mungkin saya coba kenalin siapa sih Ahili. Hili Bagus ya. Hili Bagus ini teman saya juga di Lembaga Dakwah Kampus di Unmul ya. Masih kuliah kan antum? Masih. Alhamdulillah. Masih juga di LDK. Masih juga di LDK. Beliau ini aktivitas masih di Pusdima Unmul, di FSLDK Kaltim Kaltara juga sebagai koordinator komisi B ya. Kemudian juga di ITJ Samarinda Indonesia Tanpa Jil ya, chapter Samarinda. Luar biasa, banyak banget ya. Di kami juga. Di kami juga, Masya Allah. Kalau anak angkat tangan dah. Ya. Oke. Insya Allah semoga tetap bisa menebar kebaikan lah, dan juga menjadi corong-corong kebaikan buat anak-anak muda, dan juga tetap menginspirasi. Nah, mungkin kita langsung bahas pembahasan kita. Judulnya World View of Islam, guys. Benar. Bahasa ya? Inggris mungkin ada yang nggak ngerti nih teman-teman di rumah. Kira-kira mungkin dari segi bahasa mungkin antum bisa kulas, dan juga mungkin langsung maksudnya apa sih buat view of Islam itu? Ya, baik. Anda langsung ya. Padahal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Malam hari ini kita bincang-bincang ya sama Aman Palestina, khususnya AAI ya, staf di Aman Palestina. Alhamdulillah. Beberapa hari kemarin dihubungin sama AAI ya untuk bahas apa yang kita bisa bahas nih. Sebelumnya kan kita mau bahas tentang milenial gitu ya, tapi karena yang bisa Anda bahas ya tentang world view of Islam ya, maka kita angkatnya tentang world view of Islam. Dan ini memang penting sekali ikhwafillah teman-teman sekalian, tentang world view of Islam sendiri. Karena kenapa? Ya. Karena kita melihat sekali fenomena sekarang kaum muslimin secara zohirnya
ya, secara zohirnya, secara kelihatan kasat muka, kasat mata, ini muslim gitu ya, pakaiannya pakaian muslim gitu ya, sholat juga sholat gitu ya. Tetapi ada beberapa sisi dalam kehidupan yang ternyata banyak kaum muslimin tidak merasakan bahwasanya di situ Islam masuk juga di sana. Ya. Dia banyak kaum muslimin yang merasa ya bahwa Islam itu hanya mengurusi pada tataran ibadah ritual saja. Ya, sholat, ya, gimana cara sholat, zakat, gimana cara berzakat, siapa yang menerima zakat dan sebagainya. Ya, ini tidak salah ikhwafillah, teman-teman sekalian, nggak salah ya tentang sudut pandang itu, tetapi itu sangat sempit sekali jika kita menilai Islam bahwa Islam itu hanya mengatur masalah itu saja. Nah, ini yang terjadi kan, akhirnya apa? Akhirnya timbul kaum muslimin atau orang Islam yang apatis terhadap agamanya gitu ya. Banyak kan kita dengar celotehan orang di luar sana yang Islam juga, sama-sama Islam, mengatakan bahwasanya nggak usah ngurusin orang lain gitu ya, urusin diri sendiri aja gitu ya. Padahal jadi dia muslim ya, ngurusin, iya, padahal Rasulullah sendiri mengingatkan kepada kita ya, kalau kita tidak mengurusi urusan kaum muslimin umat ya, maka kita ini bukan golongan dari Rasulullah sendiri ya, golongan dari umatnya Rasul. Nah, ini maka penting ikhwafillah, teman-teman sekalian, kita harus meluruskan dulu cara pandang kita ya. Worldview of Islam itu kalau di bahasa Indonesia kan pandangan hidup ya, pandangan hidup, sudut pandang kita gitu ya. Kalau dalam organisasi yang internasional, semisal Hizbut Tahrir dari Syekh Atif Al-Zain mengatakan worldview of Islam itu mabda al-islami ya, ideologi Islam gitu ya. Sementara kalau misalnya dari Sayyid Qutb ya, dari Ikhwanul Muslimin mengatakan at-tasawwur al-islami ya, at-tasawwur al-islami. Jadi arti katanya sama sebenarnya, worldview of Islam, at-tasawwur al-islami, mabda al-islami ya. Ini artinya pandangan hidup ya yang dipakai ya. Jadi pandangan hidup seseorang itu tergantung dengan peradaban nantinya. Jadi peradaban itu terbentuk oleh sistem sudut pandang hidup mana yang dipakai. Nah, hari ini kan peradaban barat yang sedang berjaya ya, kita nggak usah memungkiri lah ya, bahwasanya memang peradaban barat yang sedang berjaya ya. Maka tidak heran kaum muslimin mengekornya ke barat gitu ya. Sementara ketika kaum muslimin memegang kekuasaan dunia ya, kebangkitan Islam waktu itu, orang-orang barat justru mengekor kepada kaum muslimin. Jadi memang sudah sunatullah, siapa yang menang pasti akan diikuti ya, siapa yang kalah akan mengekor gitu. Nah, hari ini kita kan tidak mau terus-terusan mengekor kepada peradaban barat, sementara kita juga sudah punya sendiri peradaban ya, sudah punya sendiri cara pandang hidup, cara hidup kita ya, pandangan hidup kita, yaitu pandangan hidup Islam. Nah, mulai dari tatanan intelektual ini ya, ini akan berdampak pada sikap gitu. Jadi worldview Islam ini sangat penting sekali untuk dikaji ya. Jangan sampai kita mengaku Islam, mengaku seorang muslim, tapi kita memahami Islam hanya sebatas ibadah ritual saja gitu ya. Seperti itu. Sementara urusan-urusan lain segi kehidupan yang lain, hukum negara, kemudian politik, ekonomi dan sebagainya, kita tidak menggunakan worldview of Islam itu. Kita justru pakai dari peradaban barat ya. Kita bisa lihat sendiri kan sekarang ya, contohnya misalnya dari segi ekonomi ya. Ekonomi hari ini kita pakai bank konvensional gitu ya. Kemudian pajak ya, kalau kita telisik pajak itu dalam Islam seperti apa, ada pembahasan sendiri nanti tentunya gitu ya. Maka ini sangat penting wafilah teman-teman sekalian, kita harus kembali mengkaji worldview of Islam. Ini karena penting, karena seseorang itu bisa dilihat sikapnya, bisa dinilai worldview apa yang dipakai dilihat dari sikapnya gitu ya, dilihat dari pernyataannya gitu ya, dilihat dari omongannya ya. Jadi itu bisa dilihat, oh
dia nggak sesuai dengan Islam. Oh, dia menggunakan worldview Barat, ya, peradaban sudut pandang dari Barat gitu. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita kaji gitu. Nah, maka ini tradisi ilmu, tradisi kita mencari ilmu ini sangat penting. Di sistem pendidikan kita di Indonesia, ya kita melihat ya sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Islam. Nah, kita melihat bagaimana caranya Rasulullah kemudian mentarbiyah, ya, membina sahabatnya dan keluarganya, ya. Itu dengan apa? Ya dengan di masjid, ya, tetapi punya kurikulum sendiri. Artinya ilmu fardu ain, ya, itu yang dahulu diberikan sebelum akhirnya nanti ilmu-ilmu fardu kifayah. Dan sejatinya ilmu-ilmu fardu kifayah yang berkembang itu tujuannya adalah justru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Tapi hari ini kita lihat sistem pendidikan kita ini melahirkan sarjana-sarjana yang kemudian orientasinya siap untuk bekerja, siap dapat duit gitu ya. Nah, ini yang salah gitu ya. Karena sejatinya menuntut ilmu itu bukan untuk dunia gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, kita harus kembali mengkaji worldview of Islam, Islamic worldview. Gimana sih Islam memandang misalnya ya, ada fenomena di masyarakat misalnya tentang kasus yang lagi mencuat LGBT, ya, LGBTQ. Okay. Gimana Islam memandang LGBTQ, ya. Itu akhirnya kita harus mencari tahu gitu ya. Jangan sampai kita memahami tentang LGBTQ itu dari pemahaman barat gitu ya, pemahaman barat atau orang-orang muslim yang berpemahaman barat, sehingga akhirnya yang masuk doktrin-doktrin pemahaman yang masuk kepada kita ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah dan keliru, ya. Ya, kita sangat banyak sekali ya. Jadi memang sangat penting sekali teman-teman ketika kita membaca, ketika kita melihat, itu jangan langsung kita terima. Kita harus tahu sanad ilmunya, tahu sumbernya gitu ya. Karena yang masuk ke dalam diri kita itu akan menjadi kerangka pemahaman kita gitu. Yang itu akan nanti menilai, akan keluar dengan bentuk sikap, akan keluar dengan bentuk niat, lisan dan tulisan kayak gitu. Jadi memang penting wafillah teman-teman sekalian, kita mengkaji kembali worldview of Islam. Jangan sampai kita merasa cukup dengan Islam yang hari ini kita pahami. Nah, padahal ilmu Islam itu sangat luas ya. Sementara kita sejak kecil sampai sekarang dalam porsi mempelajari Islam itu sedikit sekali gitu ya. Apalagi kurikulumnya dibuat dari sistem pendidikan yang tidak Islami gitu. Nah, maka ini penting sekali ya. Dari kecil usia, kalau kita misalnya tadi ini ya tahu Ustadz Budi Ashari, beliau mengembangkan kurikulum Islam yang cocok gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk bisa mencetak ulama-ulama gitu ya. Karena hari ini kita sangat kekurangan gitu ya. Meskipun kita lihat banyak ya, tapi namanya juga ulama ya, pastinya akan kembali kepada Allah, dan ini kita butuh regenerasi, kaderisasi ulama. Maka memang kalau di Gontor ada program kaderisasi ulama gitu. Nah, maka kita juga harus mencetak gitu ya. Selain kita mencetak, kita mulai dari diri kita, memperbaiki diri dari memperbaiki cara pandang hidup kita. Jangan sampai kita memandang sesuatu dengan worldview barat ya. Karena kita sendiri sudah punya worldview Islam. Yang ini yang harus kita pelajari. Karena kita banyak nih teman-teman hari ini mau dilihat, mau dianggap open minded gitu ya. Mau dianggap open minded, akhirnya mereka lebih dulu mempelajari worldview barat gitu ya. Sudut pandang barat, pemahaman barat. Ya. Pemahaman Islamnya masih kurang, akhirnya terdegradasi dan pemikirannya didominasi oleh worldview barat. Nah, ini berbahaya sekali gitu ya. Akan timbul nanti niat, kemudian pernyataan, lisan dan sikap yang condong kepada peradaban barat, worldview barat. Di mana kita mengetahui worldview barat ini ya, kalau kita bandingkan dengan Islam, worldview Islam ya sangat jauh berbeda ya, ibarat langit dan bumi gitu ya. Karena apa? Karena worldview Islam ini ditangi dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sedangkan worldview barat dari
hasil tafsir manusia. Nah, gitu. Jadi kita harusnya bangga dengan diri menjadi seorang muslim dan mempelajari Islam secara sungguh-sungguh ya. Dimulai dari memahami Islam, bahwa Islam ini tidak hanya berbicara tentang ritual, ibadah ritual saja, tetapi komprehensif ya. Mulai dari kita mau tidur sampai bangun tidur, bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita diatur dalam Islam. Nah, dan ini kan kita banyak sekali ya kelewat ya, gitu ya. Nah, maka sangat penting sekali kita kembali mempelajari Islam dengan kerangka pemikiran yang benar, sehingga ketika kita melihat suatu fenomena, kita bisa menilai dengan worldview Islam. Gitu. Artinya dengan worldview of Islam itu ada kaitannya dengan ini ya, apa? Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu benar, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan untuk komunitas Muslim saja, tapi untuk seluruh umat yang ada di dunia, bahkan untuk tumbuhan, untuk hewan gitu. Semuanya Islam itu memberikan rahmat untuk semuanya. Nah, mungkin benar. Dari fenomena yang sekarang nih, kita mungkin berada di zaman fase di paling terakhir ya, bukan di mana Islam itu sedang tidak berjayanya, sedang dalam fase yang paling bawah lah. Banyak, tapi nggak memberikan efek lah, tidak memberikan lah ya. Tidak seberjayanya Barat sekarang ini kan. Nah, cuma mungkin Ana mau nanya nih, kira-kira ada efek nggak media yang sekarang yang kemudian berkuasa gitu kan, ya kita sebut aja Instagram, terus mungkin bahkan pengusaha-pengusaha Unilever apa segala macam kan, yang kemudian sudah merambat kemana-mana ke seluruh dunia produk-produknya, dan kemudian dia memberikan karena dunia ini nggak netral gitu, dan kemudian mereka punya pilihan. Contoh lah kayak surga dan neraka kan nggak mungkin ada tengah-tengahnya, hanya dua aja pilihannya, surga atau neraka. Laki-laki atau perempuan, nggak ada tengah-tengahnya. Dan mereka memilih untuk kemudian mendukung LGBT dan itu memang dari kalangan mereka gitu. Nah, kemudian gimana sih? Apakah memang itu sudah diatur oleh mereka, ataupun kemudian gimana sih kemudian kita seorang Muslim untuk men-stop lah dari pemikiran itu. Paling nggak men-stop dulu, dan kemudian kita pelajari gimana sih cara pandang untuk dalam Islam itu. Jadi gini, memang benar tadi dikatakan bahwasanya hidup ini pilihan, ya. Hidup ini nggak bisa netral, gitu ya. Ya, kita harus memilih A atau B, gitu ya. Karena memang di kehidupan ini kan antara perperangan ya, antara al-haq dan al-batil. Dan kita sekarang berada di fase Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian ini adalah pemimpin yang diktator, gitu ya, secara internasional, gitu ya. Dan kita mencikapi fenomena yang ada, misalnya tadi dikatakan LGBTQ, kemudian ada hubungannya dengan Instagram, ada hubungannya dengan produk-produk Unilever dan sebagainya. Ya, ini memang misi mereka ya, untuk bagaimana caranya peradaban Barat, kan ini LGBT ini lahir dari peradaban Barat, gitu ya, bukan dari peradaban Islam pastinya, gitu ya. Nah, maka ini sangat berpengaruh sekali kepada umat Islam. Bagaimana kita menyikapi Instagram? Kalau saya mensikapi Instagram, saya menganalogikannya seperti ini, Ahai. Kita ini lagi perang, gitu ya. Kemudian kita mengambil senjata, ya. Saya ibaratkan Instagram ini senjata. Kalau kita menggunakan senjata, kemudian kita gunakan untuk menyerang yang punya, ya. Nah, sama Instagram juga gitu. Kita pakai Instagram, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk menyerang mereka balik.
dengan meskipun ini punya dia gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita memahami tentang produk-produk Unilever, Nivea, skincare itu TBS, apalagi banyak ya Banyak yang lah. apa namanya, yang memproklamirkan diri deklarasi bahwa dia mendukung LGBTQ. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya maka tidak ada pilihan lain ketika kita punya di kaum muslimin memiliki produk saingan, ya maka kita beralih ke produk yang ada kaum muslimin punya. Ya, tetapi kalau misalnya belum ada, ya mau nggak mau kan kita masih pakai gitu ya. Gitu. Atau kalau enggak, kita berusaha untuk membuat tandingan gitu ya. Nah, tapi sekarang masalahnya kita menganggap bahwasanya produk kaum muslimin ini mahal gitu ya. Gimana nggak mahal kalau yang gunakan sedikit gitu ya. Kalau banyak insya Allah bakal banyak, bakal murah gitu. Nah, ini gitu. Jadi ini masalah mental, masalah iman gitu ya. Kita baru harganya beda miring sedikit kita udah apa goyah gitu kan ya. Nah, ini pelajaran penting buat kita untuk kita bisa mensikapi dengan benar gimana yang ada. Nah, terus iya, jadi di peradaban barat ini dia punya fondasi. Jadi fondasi yang pertama itu tentang demokrasi, kemudian tentang hak asasi manusia, kemudian tentang kesetaraan, di mana nanti kesetaraan itu akan timbul nanti feminisme, LGBTQ dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang lupa dari tiga ini, ya inilah yang selalu didengungkan ya ke negara-negara ketiga ya, Indonesia dan sebagainya. Ya, HAM ya, apa-apa HAM gitu ya. Orang guru yang mau apa namanya? Mukul muridnya dibilang HAM gini ya. Akhirnya takut ya. Semua kalau pakai HAM akhirnya berantakan gitu ya. Gitu. Porsinya tidak cukup, apa namanya? Porsinya tidak seimbang gitu ya. Artinya dibabat habis ya. Padahal ada pesan hikmah setelah kita misalnya tadi seorang guru memukul muridnya, ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya. Tetapi yang kita lihat ya, karena ada HAM ini akhirnya apa? Akhirnya akhirnya timbul kan siswa-siswa kita lihat di media sosial yang berani melotot ke gurunya atau merokok di dalam kelas ya, berdiri di atas meja dan sebagainya. Akhirnya timbul seperti itu. Karena gurunya takut kalau misalnya dia mukul, dia nanti dilaporin karena ini hak asasi manusia gitu. Nah, ini kan yang berbahaya seperti itu. Nah, maka sangat penting pendidikan Islam itu diterapkan. Dan Islam ini tadi sudah benar ya dikatakan bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi worldview of Islam ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam gitu ya, tapi untuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya, hanya saja pentingnya di sini ketika kita sudah menyadari ini agama cara pandang hidup yang benar, ya udah gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita sebagai seorang non muslim, saya akan masuk Islam gitu ya, karena menganggap ini benar. Ya, pada akhirnya nanti ke situ gitu. Nggak mungkin dia berada dalam pemahaman Islam, dia memahami pandangan hidupnya dengan cara Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Ya, berarti masih pada tataran intelektual, tapi belum masuk ke iman. Nah, ini penting sekali teman-teman gitu ya. Karena banyak ya orang muslim sendiri ya mencocok logikan apa misalnya masalah ini LGBTQ, bagaimana supaya LGBT ini diterima di Islam. Akhirnya banyak upaya muslim liberal ya, bagaimana bisa mencocok logikan antara Islam dengan LGBT. Akhirnya dia menganggap bahwasanya LGBT ini berbeda kok dengan yang sudah ya, sejarah yang sudah kaum Sodom, Nabi Lot gitu ya. Dia menganggap ini berbeda ya gitu. Padahal ini tetap sama ya. Karena sudah jelas kan suka dengan sesama jenis ya. Mau dia disebut gay, lesbian gitu ya, ya tetap sama gitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya adalah pada kegiatan seksual. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau ini dibiarkan. Padahal setiap kaum itu kan Allah sudah ngingatin dari kaum-kaum terdahulu, contoh kayak Nabi sejarah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan proses kurbannya itu kan contoh lah. Itu bahkan jadi sebagai contoh untuk di zaman
Nabi Muhammad gitu kan. Benar. Contoh. Kemudian untuk contoh proses penguburan seseorang gitu kan dicontohkan bahkan Ya, oleh seorang seekor burung ya di zaman Nabi Adam gitu kan. Itu sebenarnya kehidupan ini berulang-ulang gitu kan. Bahkan sampai saat ini kemudian Islam sedang berada di posisi terbawah gitu ya. Itu sudah dicontohkan juga, sudah ada di zaman-zaman sebelumnya. Benar. Makanya di Al-Qur'an kan dikatakan afala yatadabbarun, afala yatatafakkarun. Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Padahal di sana jelas sudah sejarah-sejarah tentang kaum-kaum sebelumnya. Ya, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan hal-hal itu? Nah, gitu. Nah, ini harusnya ini jadi peringatan kepada kaum muslimin. Jadi membaca terkait dengan Al-Qur'an itu kita tidak hanya membaca dan menghafal, tapi juga kita harus memahami terjemahannya, memahami tafsirannya, sehingga kita tahu ini maksudnya gimana ayat ini gitu. Oke. Karena banyak kan orang-orang sekarang yang liberal ya, terkait dengan Al-Quran dia ngambilnya sepotong-sepotong, kemudian dia menafsirkan seenak udel pakai penafsiran akalnya sendiri yang terbatas. Padahal ulama-ulama sudah buat tafsirnya gitu ya, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir ya, dan mereka menafsirkan itu punya kriteria dalam menafsirkan. Mufassirin itu punya kriteria dalam menafsirkan Al-Quran. Dan sebelum dia menafsirkan, dia meminta petunjuk dulu dengan Allah gitu. Nah, berbeda dengan orang yang sekarang yang merasa sudah S3 ya, kemudian punya kapasitas ibaratnya begitu, kemudian dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan keterbatasan pemikirannya, akalnya gitu. Ini yang sangat berbahaya. Akhirnya banyak sekarang timbul tafsir-tafsir. Misalnya ayat-ayat terkait dengan perempuan ya, terkait dengan perempuan di surah An-Nisa 34, di sana membahas tentang qawamah ya, kepemimpinan ya, antara laki-laki dan perempuan. Itu ditafsir ulang ya, ditafsir ulang oleh muslim feminis ya, muslim yang mengaku feminis gitu ya. Feminis yang mengaku muslim ya ibaratnya gitu ya. Feminis yang mengaku muslim gitu. Akhirnya apa? Penafsirannya itu ibaratnya Islam itu ngekor ke gender. Harusnya kan menafsirkan sesuatu itu menggunakan Islam, bukan menggunakan sistem gender gitu. Akhirnya apa? Penafsirannya salah gitu. Dan ini sangat jauh dengan penafsiran ulama yang sudah sudah menafsirkan sebelum-sebelumnya dengan kriteria yang sudah tercukupi dibanding dengan orang-orang yang sekarang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak punya kapabilitas dan integritas tentunya dalam menafsirkan Al-Quran kayak gitu. Kayak gitu Ai. Oke, mungkin buat teman-temannya mungkin yang masih udah jam 9 ya. Oke, mungkin kita tambah 10 waktunya 10 menit. Mungkin teman-teman yang pengen belajar lagi Islam, kira-kira mulai dari mana nih untuk kemudian bisa menerapkan world view of Islam gitu ya, supaya setiap melakukan sesuatu atau menyikapi sesuatu gitu kan berlandaskan Islam gitu. Karena mungkin kalau sudah kita bahas tadi kan sebenarnya Islam itu udah sempurna banget lah, syumul banget. Benar. Syamil. Nah, mungkin kira-kira apa nih buat tips lah buat teman-teman yang kira-kira pengen belajar lagi gitu kan. Betul. Ya. Jadi memang tadi katanya Islam itu sudah sempurna, benar. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya hidupnya sudah tidak lama lagi gitu ya. Tidak ada lagi ayat Quran yang turun, firman Allah yang turun kepadanya. Abu Bakar itu menafsirkan pernyataannya Rasul ini bahwasanya Rasul ini bentar lagi mau pergi nih, tetapi sahabat-sahabat yang lain tuh tidak sama penafsirannya, menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia menganggap alhamdulillah Islam sudah sempurna dan sebagainya. Padahal setelah Islam ini sudah sempurna berarti tugas kenabian dari Rasulullah itu sudah selesai dan dia harus kembali kepada Rasulullah gitu ya. Maka firman yang terakhir itu kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah gitu ya. Telah sempurna agama Islam gitu ya.
di muka bumi dan telah kucukupkan Islam jadi agamamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini yang sudah harusnya kita yakini. Nah, dan kita merasa dan kita harus yakin bahwasanya Islam ini udah sempurna. Nggak perlu lagi ditafsirkan ulang. Kemudian bukannya nggak perlu ditafsirkan ulang ya. Maksudnya nggak perlu lagi kita mencari agama selain Islam, karena tadi sudah dikatakan Islam itu sudah diridhoi oleh Allah gitu ya. Dan ketika kita mencari agama selain Islam, ya kita justru akan merugi bahkan menyesal gitu. Nah, bagaimana cara kita memulai untuk memperbaiki worldview of Islam ya, pemahaman Islam kita? Yang pertama belajar gitu ya. Belajar, dan belajar ini tidak otodidak ya. Belajar ini butuh guru ya, karena kalau otodidak ya tadinya kayak orang-orang Islam liberal ya, akhirnya dia menafsirkan Islam semaunya gitu ya. Nah, maka kita butuh guru, butuh pembimbing. Nah, karena kondisi COVID seperti ini akhirnya banyak ya, justru dengan kondisi COVID ini akhirnya kita bisa banyak menemukan kajian-kajian Islam, iSort kelas intensif singkat yang guru-gurunya kompeten ya, hanya dengan menggunakan aplikasi, tetapi juga harus disertakan dengan adab-adab belajar gitu. Nah, contohnya dari ITJ Samarinda sendiri ya, di awal Juli ini open pendaftaran agenda Islamic Worldview angkatan 1 ya, membahas tentang manusia seutuhnya. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwasanya apa sih hakikat kita hidup, kemana kita akan kembali ya, tujuan apa yang akan kita capai dalam kehidupan. Ini sangat penting kembali kita kulas kembali, meskipun anggapannya ini sangat biasa ya pembahasannya, tetapi kalau kita ulas, kita pasti akan ingin bertanya-tanya kembali tentang diri kita sendiri sebagai manusia kayak gitu. Jadi yang pertama, kita harus belajar dengan guru ya, jangan otodidak ya. Kemudian kita sibukkan ya memang seorang pembelajar, seorang tualibul ilmi, yaitu kerjaannya belajar gitu ya. Tidak banyak memberikan fatwa misalnya, karena di Instagram ya, dia main Instagram, kemudian ada perdebatan, dia masuk seolah dia tahu ilmunya, kemudian dia mengatakan sesuatu ya. Tugas kita tetap belajar, apa yang kita ketahui baru kita sampaikan. Kalau kita nggak tahu, jangan sampai kita ngomong sembarangan, karena ini berbahaya gitu. Jadi itu AAI kita kembali belajar memang, dengan guru, bimbingan guru. Artinya hidup itu memang hidup itu memang hakikatnya kita belajar seumur hidup gitu kan. Dari kecil kita diajarin sama orang tua gitu kan, diajarin kemudian di sekolah diajarin guru, kuliah diajarin dosen, dan seterusnya kehidupan itu kita bahkan saat tua gitu, gimana kemudian kita belajar bisa mewariskan ilmu-ilmu dan juga belajar hidup lah ke keturunan-keturunannya. Itu kan semua proses pembelajaran. Dan mungkin saya simpulkan dari pembahasan kali ini, gimana kemudian kita sebagai muslim gitu ya, tetap kembali kepada Islam untuk bersikap, kemudian bertingkah laku, kemudian menyikapi setiap masalah-masalah yang ada di hidup kita gitu. Karena tiap masalah kita beda-beda kan gitu ya. Allah kasih ujian, Allah kasih cobaan lah pada tiap muslim untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pasti beda-beda caranya, dan tinggal gimana caranya kita menyikapi setiap masalah yang Allah berikan, bukan menjadi kita menjauh dari Islam, tapi justru semakin mendekat pada Islam. Dan insyaallah mungkin tadi sempat disampaikan, insyaallah ITJ Samarinda ya bakal ngadain bareng FSLDK Kaltim Kaltara event ya di Juli ini, pertengahan Juli nih ya. Pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus kelasnya ya. Pendaftarannya sampai pertengahan Juli dari sekarang. Insyaallah banyak pemateri-pemateri luar biasa, insyaallah teman-teman bisa ikuti juga. Dan saya mau sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton, insyaallah Aman Palestina lagi buka promo ya, dan juga kesempatan untuk teman-teman berkurban
ya kepada Allah dengan mengkurbankan hartanya dengan hewan-hewan kurban yang sudah disunahkan oleh nabi kita yang terdahulu. Insyaallah ada Palestina, insyaallah teman-teman bisa kurban di Palestina, di Yaman, tapi Yaman sudah close. Alhamdulillah. Terus di alhamdulillah di Suriah dan di Nusantara insyaallah teman-teman masih bisa berkontribusi, masih tersedia insyaallah. Insyaallah jazakallah khair pada Hili Ya, atas waktunya, insyaallah sudah menyempatkan untuk berbagi kepada saya dan juga ke teman-teman yang lagi nonton. Dan tadi sore tadi ini ya live nge-zoom bareng Muzamil ya. Iya benar. Masya Allah, keren. Ana tadi mau gabung cuma lupa kalau udah schedule-nya sore tadi dan lagi ada agenda juga Kerjaan. Oke, insyaallah mungkin kita bakal ketemu lagi mungkin di lain kesempatan Ahili ataupun dengan teman-teman FSLDK ataupun ITJ di lain waktu dengan pembahasan yang lain. Jazakallahu khair atas waktunya. Salam untuk teman-teman yang lain. Siap. Okay. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.